Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak rahimahullah, haji 2020 ibadah haji ibu dan bapak presiden sudah tugas saya hari ini membahas urgensi haji dan umrah dalam pembinaan kehidupan umat. Dan seperti biasa, saya kalau ceramah menyediakan bukunya. Karena biasanya kan kita hanya selewat ya. Jadi kalau kita belajar itu hanya selewat. Makanya supaya tidak selewat, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa baca ulang bukunya di rumah masing-masing. Dan juga bisa didengar YouTube-nya karena saya sengaja direkam sekarang, jadi bisa didengar ulang. Dan urgensi ibadah haji dan umroh dalam pembinaan kehidupan umat hari ini berdasar tadabbur atau kajian surat Ali Imran ayat 95 sampai 97. Ibadah haji bukan hanya rukun Islam. Ya, rukun Islam bukan hanya rukun Islam. Dan kami informasikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada pertanyaan, instruksi aja. Ya. Tangan. Jangan nunggu selesai, karena saya punya waktu 1,5 jam. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh langsung angkat tangan, ditanyakan secara langsung. Sebab kalau nunggu selesai, ya tamat waktunya selesai. Jadi ibadah haji bukan hanya rukun Islam, tapi memiliki sasaran untuk dimanifestasikan hikmahnya dalam segala aspek kehidupan. Makanya yang kita kaji sekarang, apa urgensinya untuk membina kehidupan umat. Pentingnya ibadah haji dalam pembinaan kehidupan umat tergambar pada pelaksanaan haji di zaman Rasul. Jadi kita bisa lihat bagaimana ibadah haji di zaman Rasul. Jika dihitung khutbahnya saja ketika ibadah haji, khutbah atau ceramah atau diskusi atau apa namanya, itu tidak kurang dari 25 kali. Setelah saya hitung selama ibadah haji, Rasul memberikan bimbingan kepada umat tidak kurang dari 25 kali. Jadi Rasulullah membimbingkan lebih banyak tadabbur, lebih banyak ceramah. Jadi kalau nanti ibadah haji ustadznya banyak ceramah, ya memang begitu Rasul, karena membina umat. Bahkan doanya saja yang dipimpin oleh Rasul cuman talbiyah yang didengar oleh Rasul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian bismillahi Allahu akbar ketika mau tawaf, dan Allahu akbar ketika jumroh. Doa-doa yang lain itu lebih banyak umat dipersilahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu bukan banyak doa, tapi banyak gerakan. Kalau ibadah banyak doa mah sholat. Kalau ibadah haji mah bukan banyak doa, tapi perbuatan.
gerakan, tidak kurang dari 25. Isi materi yang disampaikan Rasul bukan hanya urusan ibadah ritual, tapi mencakup segala aspek kehidupan. Mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bahkan urusan suami istri, itu dihutbahkan ketika wukuf. Ketika wukuf Rasul itu istausu bin nisa khairan. Diawali dengan itu. Hati-hati urusan wanita, harus baik. Terus diterangkan tanggung jawab suami pada istri, tanggung jawab istri kepada suami. Itu ketika udah khutbah wukuf. Kemudian dilanjutkan urusan riba, urusan kenegaraan. Ketika di Mina pun begitu. Biasanya kan kita hari khutbah wukuf mah wadah gitu. Terus bahkan konsultasi bab waris ketika wukuf. Kemudian juga ketika di Mina ada Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya tentang urusan pembagian wasiat, warisan. Jadi mulai kewajiban pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan urusan negara. Jadi pesan pemerintah Indonesia selalu mengatakan pada haji mah urusan ibadah aja, itu tidak sesuai dengan pesan Rasul. Karena ketika Rasulullah SAW beribadah haji, justru berbicara tentang urusan negara, urusan politik. Isi khutbah atau tadkirah Rasul selama ibadah haji bukan hanya urusan akhirat, tapi juga urusan duniawi. Ini sebagai bukti bahwa ibadah haji itu membina umat dalam segala aspek kehidupan. Tugasnya saya membahas tentang pembina umat di dalam segala aspek kehidupan, bagaimana ibadah haji dan umrah. Jadi tulisan kecil ini merupakan isyarat dari surat Ali Imran 95 sampai 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tentu saja hari ini saya tidak akan menafsirkan ayat, melainkan isyaratnya saja, isyarat dari ayat. Kalau saya membahas tafsir itu 9 langkah. Langkah pertama adalah tartibul ayat, kedua terjemah, kemudian tanasub ayat dengan hadis, kemudian tanasub ayat dengan ayat, kemudian tarikh ayat, tahlil, tafsir, kemudian takwil dan tatbik. 9 langkah bahas tafsir. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah mengikuti pengajian saya tafsir, maka itu 9 langkah yang saya tempuh. Bedanya dengan Ustadz Saiful Islam, kalau Ustadz Saiful Islam mengkaji ayat dari berbagai bacaan. Jadi tafsirnya dari berbagai bacaan qiraah sam'ah. Kalau saya satu bacaan 9 kajian. Di situ bedanya. Jadi kalau mengikuti pengajian tafsir kepada Ustadz Saiful Islam, mengikuti tafsir kepada saya, pendekatannya beda. Saya satu bacaan, tapi 9 pendekatan. Kalau Ustadz Saiful Islam, 7 qiraah ditinjau dari berbagai tafsir. Walaupun
lebih banyak saya mengkaji atau tadabbur hadis, ya. Kajian rutin setiap ahad pertama itu Al-Fitrah, ya. Kedua di Panggegar, ketiga Al-Falah, empat Baitur Rahim. Tuh. Jadi hari ini mah tidak tadabbur, tidak tafsir, melainkan isyarat di dalam pembinaan kehidupan umat dari sudut ibadah haji. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan orang-orang musyrik. Inna awwala baitin, sungguhnya rumah yang paling pertama dibangun untuk ibadah, wudi'a linnas, disediakan untuk ibadah umat manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang berada di Bakkah atau Makkah. Mubarakan, yang penuh berkah, wahudan, dan sebagai petunjuk atau hidayah lil alam, bagi alam semesta. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Di situ ada ayat-ayat yang jelas, antara lain maqam Ibrahim. Waman dakhalahu, barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu, kana amina, maka pasti aman. Walillahi, dan karena Allah, ala nas, diwajibkan bagi manusia, hijjul baiti, beribadah haji ke Baitullah. Man istata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi, ke sana, sabila, di jalan. Waman kafaro, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha, sungguhnya Allah, ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari alam semesta. Sekarang apa isyaratnya? Isyarat yang pertama dari kul. Di situ dikatakan kul, katakan olehmu. Itu di pangkal ayat. Perkataan kul merupakan bentuk perintah dari qala yaqulu qawlan. Kan kulnya, tapi kul. Apa bedanya kul dengan kul? Kalau kul mah makan, kalau kul katakan olehmu. Makanya kita belajar makhorijul huruf, jadi supaya benar bacaannya. Jadi kalau kul, makan olehmu, kul, katakan olehmu. Perintah ini bersifat umum atas setiap umat manusia, termasuk jamaah haji, agar menyatakan keyakinan di hadapan manusia lain. Jadi kudu ngomong, bicara itu harus, ulah diam. Tapi bicaranya yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam, baru diam. Kalau tidak bisa dari perintah nama bicara baik, makanya kul. Yang tentu saja merupakan menyatakan dengan perkataan ataupun perbuatan. Keyakinan yang dikatakan akan mengandung konsekuensi, siap dipertanggungjawabkan. Makanya kul. Dan perkataan kul di dalam Al-Quran itu ada 270 kali. Di kul itu ada kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, kul ta'alau. Kul. Banyak, 270 kali.
yang memerintah ngomong, yang memerintah bicara, yang memerintah menyatakan. Jadi jelas setiap muslim dituntut untuk eksis hidupnya di hadapan manusia dalam segala kebaikan. Jadi kalau mau haji dan umroh itu kudu ngomong, kudu bicara, tong susulumputan. Mau ibadah haji, belenyang itu bebeja kata tangga. Mana si ibu? Oh, ibadah umroh? Oh, enggak. Ibadah haji itu harus bicara, harus ngumumkan. Rasulullah SAW juga mau ibadah haji diumumkan dulu. Jadi ibu-ibu juga kalau mau pergi haji diumumkan kapan, kloter berapa, bimbingan siapa, itu di kul. Mau umroh juga begitu. Umroh juga bicara, sampaikan ke tetangga. Makanya ada kebiasaan di Indonesia mah, ada walimah safar. Walimah itu apa? Walimah teh makan-makan. Jadi kudu makan-makan walimah. Ada walimah nikah itu artinya makan-makan nikah. Walimah safar makan-makan karena mau bepergian. Urusan makan kan diperintahkan. Itu dalam surat Al-Mulk famsu fi manakibiha, berjelajahlah di muka bumi dan wakulu, makan. Jadi memang wisata kuliner teh diparentah dalam surat Al-Mulk. Wisata kuliner diparentah. Makanya urusan makan. Tetapi makannya falyandur al-insanu ila to'ami. Perhatikanlah wahai manusia urusan makan. Quran itu surat Abasa ayat 24 ya. Makan. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan makan sendiri atur. Dan tidak ada kebutuhan makan kecuali yang bisa memenuhi kebutuhan sulbi, yaitu sepertiga untuk makan jabatan, sepertiga air, dan sepertiga gas udara. Jadi entong warga makan teh sepertiga jak padatnya, sepertiga cairannya, sepertiga gas udara. Sabab lamun gas nanti di agehan kamerkaan. Makanya makan juga ibu nanti ketika ibadah haji kan disediakan tuh makan sesuai kebutuhan aja, jangan melebihi kebutuhan. Karena itu mah kadang-kadang lagi di hajatnya kan di hajatnya aya stand ya, stand apa namanya ya, makanan ya nyanak hiji candi dahar ngantri deh. Jadi bawa makanan sambil ngantri. Cek urang mah seepkeun we heula karak ngantri deh. Ditanggeui ngantri. Bari makan. Urusan makan juga diatur ya. Urusan makan diatur. Komo deui maka diasupkeun kana tas mah. Pan anu walimah teh nyadiakeun teh keur makan di dinya, lain keur dibawa ka imah. Mau diasupkeun kana tas bekal pembinaan umat ya. Jadi di dalam ibadah haji dan Rasul juga mengatakan ma'aba to'aman kot. Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak disuguhan makan, jangan dicela makannya. Kalau doyan makan, kalau tidak doyan tinggalkan, jangan dicela. Pas kolesterol nggak usah dicela, tidak dimakan aja. Kan di dalam surat
Abasa dikemukakan. Ada Iko Kulwa, ada Samarot, ada Fakih, sebagainya. Jadi itu urusan makan diatur di dalam Al-Quran. Jadi mana halal, toyib, yang halal dan baik. Jangan berlebihan. Dan ini juga tadi mengkolnya dari mana? Ibadah haji itu merupakan syiar, ya. Jadi jelas setiap muslim dituntut untuk eksis. Makanya ada walimah tadi. Sebetulnya walimah mah bukan urusan ta'abudi, tapi itu mah di dalam rangka pengumuman. Kalau ibu-ibu bapak-bapak mengadakan syukuran mau ibadah haji itu dikemukakan, saya mengadakan makan-makan karena mau pergi umroh atau pergi haji, di dalam rangka mengumumkan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus tahu bahwa kami sekeluarga mau ibadah haji dan umroh. Ai syukuran makan kudu balik. Pan ai can pergi mah can. Makanya saya juga aneh. Kok turun dari pesawat sujud syukur. Jamaah haji kan gitu turun dari pesawat kok sujud syukur. Sujud syukur. Nyampe pancan mulai haji nage. Umroh nage can mulai kok sujud syukur. Itulah pertanyaan, ya. Pertanyaan. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu ditandaskan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah min sya'airillah. Itu termasuk syiar. Syiar itu apa? Pamer. Nampak bendera, iklan, apa lagi? Eksis. Syiar. Sya'airillah. Faman hajjal baita, barang siapa yang ibadah haji, awi tamaro atau umroh, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa antara Safa dan Marwah ayat tawafa bihim untuk apa? Untuk tawaf antara Safa dan Marwah. Nah, geuninganan sa'i eta mah dina fikih dibedakeun antara Safa dan Marwah disebut sa'i, mengelilingi Ka'bah disebut tawaf. Ai Quran mah sarua we nyebutna di sini mah. Baik mengelilingi Ka'bah maupun mundar-mandir dari Safa dan Marwah itu tawaf ngaranna. Al-Qur'an mah dalam fikih mah bedakeun. Kalau mundar-mandir dari Safa dan Marwah disebut sa'i, kalau mengelilingi Ka'bah disebut tawaf. Sebenarnya kalau baca Qur'an ayat tawafa bihima. Tawaf teu naon antara Safa dan Marwah. Bahkan tong antara Safa dan Marwah di lantai dasar aja itu gedung jam-jam tower, di lantai B-2 ya di bawah itu ada pasar seng baheula. Jamaah haji mah sok kadarinya jamaah umroh Indonesia. Itu keliling-keliling di situ disebut tawaf juga. Yang namanya keliling-keliling itu tawaf, ya. Jadi kalau mutawif itu tukang jajab keliling-keliling. Baik keliling Ka'bah maupun antara Safa dan Marwah maupun keliling-keliling sampai ke Thaif juga keliling tawaf. Nah, di sini dikatakan syiar agama Allah. Jadi silahkan disampaikan surat Al-Baqarah 158.
Jadi Safa dan Marwah dalam ayat ini tegaskan sebagai bagian dari syiar agama Allah yang merupakan rukun yang mesti dilakukan dalam haji dan umroh. Minimal ibadah haji yang kalau kita lakukan ibadah haji tamattu. Kenapa ibadah haji tamattu? Karena kita tidak bawa domba dari Indonesia, ya otomatis tamattu. Ifrad bisa saja, tetapi ifrad juga kan dipisahkan antara haji dan umroh. Jadi otomatis 2 kali ya, antara Safa dan Marwah, baik disebut tawaf maupun disebut sa'i. Rukun haji dan rukun umroh. Dan di situ disebutkan sebagai agama Allah. Dengan demikian ibadah haji bukan hanya sebagai pribadi tersembunyi, tapi sebagai bukti pamer. Dan ya minimal orang bank kan tahu, orang paspor tahu, bisa tahu, imigrasi tahu. Bukti pamer, lambang keimanan. Itulah salah satu makna Rasul mengumumkan pada umat bahwa beliau akan akidah bukan hanya diyakini, tapi juga mesti diungkapkan dan dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan. Faqulu syahadu, katakanlah olehmu, aku bersaksi, ya anna muslimun, kami ini muslim. Oleh karena itu zikir dalam haji dan umroh ada yang jahar, keras, yaitu talbiyah. Walaupun yang dianjurkan keras nama bapak-bapak, ibu-ibu tong keras deh, asal kadang sorangan. Tapi itu zikir jahar yang diperintahkan bapak-bapak untuk talbiyah. Dan zikir jahar itu kan pamer, terbukti dalam istilah zikir jahar, zikir terang-terangan. Eksistensi umat Islam utama nama sebagai khairu ummah, umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khairu ummah, kalian itu umat terbaik. Ukhrijat, yang dikeluarkan, yang tampil. Linnas, di depan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena amar ma'ruf. Ma'ruf terang-terangan. Dakwah terang-terangan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Terang-terangan. Wa tu'minuna billah, iman kepada Allah juga terang-terangan, tidak tersembunyi. Walau amana ahlul kitab, andaikan ahlul kitab iman, lakana khairul lahum, pasti baik. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, walaupun kebanyakan fasik. Eksistensi muslim yang diperlukan berdasar ayat ini, pertama khairu ummah, sebagai tampil umat yang terbaik. Kedua, ukhrijat linnas, tampil menjadi pemimpin manusia. Walaupun sekupnya macam-macam. Ada yang lebih tinggi presiden, bawahnya gubernur, bawahnya wali kota atau bupati, bawahnya lagi camat, lagi RW, RT. Itu jadi RT acan, mimpin rumah tangga, tetap pemimpin. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu terang-terangan, perintah, eksis. Jadi hadirnya menggenapkan, ketidakhadirnya mengganjilkan. Jangan sampai
Aya eueuh sarua wae, jangan sampai begitu. Ada bagaikan tiada. Tidak boleh. Di adanya tampak, tidak adanya ganjelkan. Dan tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah itu juga ditampilkan. Nah, andaikan ahli kita beriman akan bagus bagi kita. Sayang, kalangan mereka sedikit yang beriman. Jadi kalimat kul, urgensi dari kalimat kul ini, maknanya pertama, berani menyatakan diri sebagai muslim. Kedua, eksis dalam segala kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tiga, siap tampil memimpin manusia lain dalam iman, amar ma'ruf nahi munkar. Empat, menjadi umat yang terbaik, khairu ummah. Lima, menjadikan ibadah haji sebagai syiar agama Allah. Itu pentingnya pembinaan berdasar kul. Kemudian kalimat yang kedua, sodaqallah. Apa arti sodaqallah? Maha benar Allah. Al-Baidawi, W itu wafat ya. Jadi kalau dalam tulisan saya ada tulisan W itu wafat. Kalau ada lahirnya tidak pakai W, tapi 194 strip 256. Itu artinya Imam Bukhari lahir 194, wafat 256. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi itu maksudnya. Jadi kalau W itu wafat. Al-Baidawi wafat. Sodaqallah itu mengandung perintah agar Nabi Muhammad dan umatnya menegaskan bahwa yang benar adalah apa yang difirmankan Allah. Karena yakin atas kebenaran yang diajar Quran dan dituntut oleh Rasul, maka dalam pelaksanaan haji dan umroh siap menjalankan apapun sesuai manasik. Makanya rek ngarti rek tidak makna ibadah haji laksanakan aja. Dipahami ataukah tidak oleh akal, maka siap menjalankan karena sedaqallah. Inilah salah satu makna bahwa ibadah haji mesti mengikuti sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lita'budu manasikakum, fa inni la adri la Allah la ahuj ba'da hajjati hada." Ambillah kalian manasik haji. Sungguhnya aku tidak tahu apakah tahun depan haji lagi atau tidak. Jadi pokoknya mah turutan ya Rasul. Nanya hikmahna apa silahkan saja. Tetapi harus sedaqallah. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah benar. Itu hadis riwayat Muslim. Lahir 206, wafat 261, nomor 2286. Jadi hadis ini memerintah agar ibadah haji itu benar-benar berdasar manasik yang telah dipraktekkan Rasul. Praktek manasik mungkin saja tidak dipahami hikmah dan maknanya. Naon itu teh saya kudu mundar mandir dari Safa dan Marwah. Pokoknya maknana rek ngarti rek henteu laksanakeun. Pokoknya Rasul gitu. Jumroh lempar harus kena karena tempat jumroh laksanakeun. Bener. Tawaf ngerilingi jeung 7 kali deui teu meunang leuwih, teu meunang kurang. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu kan 7 kali. Pokoknya kudu 7 tong kurang tong leuwih. Capek gedep kali heula we. Asa ulah kaluar di masjid, cicing di masjid. Teruskeun deui. Kabur salat dulu, salat fardu.
Ya, pokoknya harus setuju. Antara Safa dan Marwah juga. Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2 sampai 7. Laksanakan. Tanggal 8 mabit di Mina. Manasik haji kita insya Allah mengikuti Rasul. Tanggal 8 itu nginap di Mina. Nah, kudu nginap di Mina. Pan teu praktis, mending langsung ke Arafah. Tong mikir, Rasul gitu. Sadaqallah. Adapun nanti yang rukun, yang wajib itu mah berbeda-beda di kalangan ulama. Saya tidak membahas mana rukun haji, mana wajib haji, mana sunat haji, tidak saya bahas. Cuma hanya untuk membedakan mana yang boleh ditinggalkan, mana yang tidak. Kan untuk mencari-cari yang enteng. Itu nanti di urusan manasik. Kalau saya ikutilah apa yang disabdakan, apa yang ditegaskan oleh Rasul. Kalau ke Madinah heula, mikotnya di Bir Ali, udah ikuti. Kalau langsung ke Mekah ya di Kornul Manajil kebetulan kaliwat yang kaliwatan Kornul Manajil. Wah, mikot di situ. Jadi tanamkan dulu yang benar itu sedekah. Jalan Allah melalui Rasulnya. Perintah manasik itu. Mungkin saja ada yang tidak dipahami makna. Jadi kalau paham bagus, tapi kalau tidak paham juga nggak apa-apa, taat aja. Praktek Rasul. Inilah sebagai bukti bahwa aturan syariah itu mesti taati sebagai bukti keyakinan kebenaran. Tidak ada yang mutlak benar selain yang datang dari Allah. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, itu pasti kebenaran yang mutlak. Dan tegaskan oleh firman Allah surat Al-Baqarah 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtari. Kebenaran mutlak. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Mutlak teh berlaku di mana saja, kapan saja, siapa saja. Kebenaran mutlak itu yang datang dari Allah. Oleh karena itu kalimat shadaqallah mesti dibuktikan dalam keyakinan, ucapan dan perbuatan. Tersirat di dalam kalimat ini langkahnya satu, keyakinan, keimanan atas kebenaran mutlak yang disyariatkan oleh Allah sepenuhnya. Pembinaannya. Kedua, tertanam kepasrahan pada aturan. Jadi di situ diuji. Saya diperintah begini, ya udah. Saya lakukan seperti itu. Paham atau tidak maknanya? 3. Meningkatkan kesadaran atas kebenaran mutlak yang datang dari Allah dan dibuktikan dalam ikrar serta perbuatan. 4. Memahami berbagai aturan syariah Al-Quran dan Sunnah. Maka tadabbur. Jadi kalau kepada Al-Quran dan Sunnah, istilahnya tadabbur. Kalau kepada alam, tafakkur. Jadi jangan bukan tadabbur alam, Bu ya. Tafakkur kalau kepada alam mah. Karena inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil lil albab alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur kepada alam mah. Mangga tafakkur alam beribadah haji silahkan. Keliling-keliling di kota Mekah, maklum atuh 30 hari di Mekah teh kurilingan sa kota Mekah. Masjid teh saya suka keliling gitu, masjid teh ka pelosok-pelosok, pokoknya mah hafal seluruh masjid. Jadi kalau santai teh tong tawaf wae di pertokoan, mending di masjid kurilingan di masjid deh. Ya hafal terus satu bulan deh. Di hafal pintu mana.
itu keliling. Itu tafakkur. Tafakkurnya ada, yaitu keliling-keliling tempat. Ada tadabur, tadabur mengkaji ayat. Jadi kalau kepada Al-Quran dan Sunnah, itu istilahnya tadabur. Konsep yang paling penting perbedaannya, kalau tafakkur berasal dari ketidaktahuan tafakkur. Jadi karena ingin tahu, maka diteliti tafakkur, research. Kalau tadabur mah dari keyakinan benar, itu tadabur. Jadi makanya di Universitas Islam, riset itu ada dua macam. Ada tadabur, ada tafakkur. Tafakkur itu lapangan. Kalau tadabur itu wahyu. Nah, tadabur, saya punya konsep tadabur Al-Quran itu 9 langkah. Juga tadabur hadis 9 langkah juga. Tadabur hadis 9 tak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran atas kebenaran mutlak. Maka tadabur dan tafakkur. Keempat, memahami berbagai aturan syariah Al-Quran. Dan dengan tadabur itu. Jadi yang kelima, semangat belajar. Meraih berbagai tadkirah. Jadi, karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka, seseleket gitu, cari jalan untuk mendapatkan ilmu, itu sama dengan seseleket cari jalan ke surga. Makanya harus banyak tadabur, harus banyak pengajian. Di Mekah tuh pada maghrib ada ceramah. Kemudian subuh juga ya, Masjid Nabawi itu ada halakoh-halakoh di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu ada ceramah-ceramah. Di Masjid Nabawi ada yang berbagai bahasa ya. Yang bahasa Rusia juga ada ceramah. Masjid Nabawi itu tadabur, sehingga ketika ibadah haji teh ngamah ilmunya sabreg gitu. Tadabur Quran dan tafakur alam. Sampai Rasul 25 kali tadi khutbah tadabur dari hadis, tingkatkan ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat tahun 204, ya, tolabul ilmi abdol min salatin nawafil. Tolab ilmu itu lebih abdol dibanding sholat nawafil, sholat tambahan. Tolab ilmu harus banyak, tolab ilmu banyak tadkirah, mendapatkan peringatan, sehingga pulang haji teh 40 hari teh atuh dibina, 40 hari teh atuh ngaji. Awan itu udah mikiran awan deui di ditu mah sesuai ngaji jeung salat jeung ibadah ya. Tapi kan ibadah haji nama atuh da angkur sakedeung atuh. Pertama baru datang umroh paling ya 2 hari 3 hari lah dengan segala macam. Nanti we tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari yang 3 8 hari 10 hari lah yang segala rupanya. Jadi yang 30 hari tahun yaitu pembinaan tadabur, pelaksanaan ibadah haji. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pergi tanggal 25 Dzulqa'dah sampai tanggal 4 ke Mekah, pulang tanggal 13, 9, 10 hari di Mekah, Mina, Arafah. Dan tanggal 13 itu sudah pulang lagi. Cuman karena perjalanannya 8 jam, jadi 8 jam, 8 hari, jadi 8 plus 8, 16 plus 10,
26, 27 hari. Tapi kan ayeuna mah perjalanannya singkat. Tapi untuk apa? Ya itu, untuk meningkatkan ilmu, pembinaan. Pokoknya kalau disiplin mah seperti Rasul mual olok-olok ting da artos teh. Dan ke mana-mana kan makan terus disediakan. Jadi banyak tolak ilmu, banyak tafakur alam, bepergian ke sana kemari untuk mengenal situasi dan kondisi di Mekah dan di Madinah. Insya Allah bermanfaat. Al-haqqu min rabbika. Kemudian ketiga, fattabi'u millata Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim. Oh, ini teh tadi teh di apa? Volume. Berikutnya fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah millah Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim. Apa itu millah? Ya, seperti dikemukakan di sini, millah itu menurut bahasa berarti jalan hidup. Dan menurut istilah asy-syariah wad din, hukum-hukum dan ajaran keagamaan. Dengan demikian millah Ibrahim berarti agama yang didakwahkan Nabi Ibrahim, yaitu al-Islam. Ibrahim sebagai nabi pertama yang menobatkan dirinya sebagai muslim. Jadi yang menyebut dirinya sebagai muslim pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan nama Islam ini disebut Islam itu Nabi Nuh. Firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Di sini huwa dia Ibrahim sammakumul muslimin, yang memberi taumu, memberi namamu sebagai muslim. Min qablu, sebelumnya. Wa fi hada liyakunar rasul syahidan, dan agar Rasul sebagai saksi alaikum. Wa takunu syuhada, dan kalian juga sebagai saksi alanas atas manusia. Fa aqimus sholah, dirikan sholat, wa atu zakat, dan zakat, wa'tasimu billah, pegang teguh agama Allah, wa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Penjelasan Nabi Ibrahim yang ditelusuri ketika manasikan. Di sini Masjidil Haram yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, millah Ibrahim ini, yang asalnya hanya merupakan Baitullah atau Ka'bah. Kemudian jam-jam yang ditemukan istrinya Hajar, Safa dan Marwah. Jadi menelusuri. Di dalam ibadah haji dan umrah itu menelusuri patilasan Nabi Ibrahim. Kemudian Safa dan Marwah. Tapi seperti tadi saya katakan, kita mah manasiknya berdasar sunnah Rasul, bukan berdasar Siti Hajar, bukan berdasar tingkah laku Nabi Ibrahim, tapi menelusuri. Karena di situ ada Jabal Gubes yang ketika memanggil umat berhaji. Kemudian Mina, tempat mencari petunjuk peristiwa mimpi. Kemudian Arafah, ketika ada kesimpulan memutuskan wahyu melalui mimpi. Arafah antara lain.
Arafah itu ada yang mengatakan Nabi Adam bertemu Siti Hawa katanya di situ, maka disebut Arafah, kenalan. Ada Arafah itu yakin, karena Nabi Ibrahim sudah dapat kesimpulan apa yang harus dilakukan dari mimpi. Ada Arafah juga ya tempat Nabi Rasulullah SAW wukuf. Kemudian Muzdalifah ketika merenung dan diskusi dengan Ismail. Itu nelusuri. Mina berikutnya ketika haji. Karena sempat digoda Siti Hajar. Kemudian Jabal Korban ketika peristiwa pengorbanan Nabi Ismail yang diganti hewan. Itu kita telusuri. Ada juga yang penting adalah berawal dari masjid bisa membangun masyarakat. Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu membangun negara, membangun masyarakat berawal dari masjid. Yaitu Masjidil Haram dan masjid yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Masjid apa lagi? Masjidil Aqsa. Didirikan. Dan jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Ini teh masjid bukan Baitullah ya. Baitullah mah di zaman Nabi Adam guys sudah ada Ka'bah Baitullah mah. Tapi di sekeliling Baitullah itu didirikan masjid oleh Nabi Ibrahim. Dan juga Masjidil Aqsa. Jadi berawal dari Masjidil Haram kemudian mendirikan Masjidil Aqsa, itu membangunlah negara. Makanya Rasulullah SAW pun Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu mengingatkan bahwa umat Islam itu harus menguasai dunia. Ketika zaman Rasulullah SAW diutus, Masjidil Haram Mekah itu di bawah kekuasaan Parsi. Superpowernya pasti Parsi. Dan Madinah, Aqsa, termasuk Madinah, itu di bawah kekuasaan Romawi. Maka Rasulullah SAW Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melambangkan umat Islam harus menguasai dunia. Harus menguasai dua superpower. Jadi superpower mah tiba lagi ayah. Kita naon Amerikanya. Amerika China. Atau jeung Rusia. Karena mah ayah wae tiba lagi. Ayah superpower mah negara di dunia itu. Zaman Rasul juga itu antara Romawi dengan Parsi. Maka Parsi kalahkan ketika dipimpin oleh Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Umi Maktum yang memasangkan bendera kemenangan umat Islam yang tunanetra Parsi. Sedangkan Romawi pada zaman Bani Umayyah juga sudah dapat, tetapi kemenangan seutuhnya secara politis pada zaman Muhammad Al-Fatih. Jadi itu makanya ketika Futuh Mekah, Rasul itu berikrar Romawi akan kami kuasai. Itu antara lain milah Nabi Ibrahim. Dan langkah-langkahnya bisa kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 35-36. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wa baniya an na'budu rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal haram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Berdasar ayat ini
Milah Ibrahim itu pertama membangun negara berawal dari membangun pribadi. Ini askantu min duriyati. Kemudian keluarga, yaitu Siti Hajar, Siti Sarah, Ismail, Ishak. Ismail dari Siti Hajar, Ishak dari Siti Sarah. Dari Ismail jadi Bani Ismail. Berdiri Arab, ada Kohtoniyah, ada Adnaniyah. Sedangkan dari Ishak ada Bani Israel. Di antara Bani Ismail dan Israel itu adalah keturunan Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun masyarakat dan negara berasal dari keluarga. Secara bertahap, akhirnya dia jadi imam bagi seluruh umat manusia. Makanya Indonesia itu nurutan perjuangan Nabi Ibrahim. Jadi di samping dari negara dulu secara konstitusional, juga dari pribadi. Itu pelajarannya dari masyarakat. Dan itu berhasil ternyata di Indonesia. Antara lain, ketika saya di PGA waktu itu, Bu, ibu-ibu nu di jilbab teh, ketika saya di PGA mah, dan PGA oge masih kena seksi ya. Kalau sekolah PGA teh, saya di Cianjur sekolah, siswinya sarareksi we PGA. Aya nu jilbab, tapi persis wungkul Cianjur. Jilbab jarang bisa. Tapi di Indonesia itu dari keluarga. Bandung itu sponsornya Bu Ane ya, Ane Rupaidah, Salman, juang sampai berdebat dengan Menteri Dikbud kan, Nugroho. Susahnya dulu berjilbab. Tapi ayeuna berhasil kan? Bukan hanya SMA Islam, SMA negeri saja mayoritas. Jadi memang dari keluarga. Dibeda dengan Saudi. Kalau Saudi kan dari Saudi bukan Arab ya, karena Arab itu kan banyak sekali. Saudi Arabia itu konstitusi dulu, undang-undang dulu. Itu kadang-kadang masyarakat itu sudah naik pesawat kalau ke Indonesia. Karena saya juga kan sering umroh naik Saudia yang banyak orang-orang Arab ikut ke Indonesia. Ketika naik di Jeddah, naik pesawat, jilbab pakai cadar segala macam. Begitu di atas, tengah-tengah deket ke Indonesia, kemana lu tadi di jilbab teh? Iya mah pakai jin, pakai. Begitu keluar, karena apa? Karena itu seharusnya dari dua-duanya, dari pribadi keluarga, kemudian juga dari atas itu akan klop. Dan di Indonesia itu bisa kalau dari bawah, karena itu kalau membina dari bawah konstitusional, tidak ada yang menolak. Kan kalau mengubah Pancasila nu ditolak soteh. Tapi hari pelaksanaan syariat Islam kan dalam Undang-Undang Dasar juga sudah ditekankan. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan kan segala setiap penduduk Indonesia itu diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi melaksanakan Islam secara kafah di Indonesia tuh bisa, tidak ada yang terhalang. Makanya milah Ibrahim itu diikuti mulai dari keluarga. Jadi ibu dan bapak diislamkan mulai dari keluarga,
seluruh keluarga muslim diislamkan secara baik, otomatis seluruh penduduk negara Indonesia. Kemudian di situ dikatakan Rabbi inni askantu min dzurriyyati ibadin zar'in inda baitikal muharram Rabbana liuqimus shalah, berikan salat, waj'al afidatan minas nas tahwi ilaihi, jadikan manusia cinta kepada keluarga, tahwi ilaihi. Kemudian warzuqhum minas samarot, kualitas ekonomi diperbaiki. Samarot itu kan buah, sebetulnya hese bahasa Indonesia samarot. Diterjemahkan buahan kan tekaasup padi. Jadi samarot mah termasuk padi, oat, segala macam, gandum, segala itu samarot. Ibu, jadi di dalam Al-Quran itu ada samarot, ada pawaki. Kalau pawaki, ya itu buah. Pisang, itu pawaki. Tapi kalau padi man tekaasup pawaki, itu masuk samarot. Samarot mah mencakup. Warzuqhum, dan Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minas samarot, rezeki. Dan itu ternyata kan jelas sekarang Mekah itu bukan negara subur, tapi makmur. Jadi, itu contoh Nabi Ibrahim membangun. So, eta mati baheula saya mulai membimbing haji teh tahun 92 sampai terakhir ngabimbing Makdis 2021 ya. Sebelum Covid. Pokoknya saya tuh tadinya mau Aqsa plus umroh. Begitu sampai ke Aqsa tidak boleh ke Mekah karena Covid, jadi balik deui ke Aqsa teh. Itu terakhir. Nah, hari tadi tanggal sabaraha tah mulai batal umroh. Kita mati tahun 82 teu eureun bolak-balik. Tapi eta harga di sana itu tiba heula sakitu teu berubah itu. Nah, itu makmurnya kota Mekah sampai sekarang. Sampai waktu itu ada jamaah sebelum umroh yang tadi, sampai ada jamaah waktu itu beli cengek di Madinah. Saya suka bawa ke supermarket di Madinah. Ada namanya supermarket yang besar itu di Madinah. Dia lihat cengek. Cengek kan cuma 4 real. 4 real, 9 real. 9 real, 1 kilo. Waktu itu 3.000, 9 kali 3.000, 27.000. Sedangkan di Bandung waktu itu 100.000 cengek. 1 kilo. Sekarang aja 100.000. 90.000 ya. Di sana masih tetap, Bu. 8 real 1 kilo. Jadi lebih murah di sana cengek juga. Nyapan sambil umroh. Jadi lebih murah. Kambing murah di sana, Bu. Di kita kambing untuk kurban berapa? Paling murah. 3 juta, kan? 3 juta. Di sana cuma 90 real. 90 kali 4.000. 360.000. 3 juta setengah. 360.000. 100 real ya 400. Bukan 90 real, 90 dolar ya. 90 dolar. Jadi 300 real. 300 real jadi 1.200.000.
kambing. Tapi juga sama, pasnya itu sekitar 1.200.000-an per orang. Lebih murah. Padahal sami di sana juga impor rumput namanya. Sami yang di Indonesia agak impor. Tapi kunaon lebih murah di Mekah. Karena cek Pak Anies mah bebas korupsi. Di Bandung mah banyak korupsi di Indonesia. Jadi kan rumput gratis tapi lebih mahal. Jadi banyak warzukum minas samarot. Ya. Warzukum minas samarot. Jadi kenikmatan. Itu teh kan kenapa mahal makanan itu 50 real satu kali makan, karena makanan Indonesia jamaah haji mah. Coba kalau makanan Arab, Ibu. Saya biasanya kalau umroh itu atau haji saya seneng makanan Arab. Jadi 50 real itu kan ayamnya seekor, 50 real. Itu nasinya itu bisa 3 kali makan. Jadi untuk 3 kali makan itu cukup 50 real. 50 kali 4 ya 200 real teh untuk 3 kali makan. Murah. 200.000 untuk 3 kali makan. Nah, warzukum minas samarot. Tapi la'allahum yashkurun. Jadi berdasar hadis ini, berdasar ayat ini, ibadah haji itu harus mengikuti program Nabi Ibrahim. Ini ada 9 langkah membina negara dan bisa diterapkan di dalam membina keluarga. 9 langkah membina keluarga. Kemudian yang keempat, memelihara dan meningkatkan fitrah Hanif. Hanif itu apa? Hanif itu adalah cinta yang benar, benci yang batil. Ma'ilan anil batil ilal haq. Jadi cenderung kepada yang hak dan berpaling dari yang batil. Utamanya ini agar terlatih menjauhi yang salah dan tetap pada kebenaran. Makanya kan ibu terbuka kerudung didenda kan kalau sedang ihram. Terbuka kerudung di hadapan pria hari sendiri naon. Itu di dalam melatih diri. Atau pamannya nyabut buru ilung ke ihram didenda. Jadi itu dilatih supaya apa? Supaya berusaha sekuat tenaga yang tidak dibenarkan harus dijauhi. Jadi iman itu harus cinta yang benar, benci yang batil. Makanya di situ hanifan. Cinta iman, benci kufur. Cinta taat, benci maksiat. Seperti dikemukakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa Rasul itu ada di tengah-tengahmu. Jadi ingat, walaupun Rasul itu sudah wafat, merasa ada di tengah kita. Itu ihsan namanya. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak melihat, yakin Allah melihatmu. Ihsan itu kepada semua pihak.
ihsan kepada Rasul, beribadah meniru Rasul, seakan-akan Rasul ada di tengah kita. Dan kalau tidak ada di tengah kita, yakin Rasul melihat kita, sehingga dikoreksi. Ihsan kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua, seakan-akan kamu melihat orang tua. Dan kamu tidak bisa melihatnya, sadar bahwa dia melihatku. Makanya walaupun orang tua sudah wafat, tetap ihsan, seakan-akan ada, berbuat baik. Ihsan kepada tetangga, seakan-akan melihat tetangga. Dan kalau tidak melihat, seakan-akan melihat tetangga. Istri, ihsan kepada suami, merasa ada suami itu. Kalau tidak melihat, sadar bahwa suami melihat kita. Suami ihsan kepada istri, seakan ada istrinya. Mukuntit, itu ihsan. Di ihsan kepada Allah, itu dibuktikan. Benci kepada maksiat, seakan-akan Allah melihat. Jadi begitu berbuat jahat, ditegur, merasa ditegur oleh Allah. Makanya di sini dikatakan habbaba ilaikumul iman. Allah lebih menanamkan cinta pada iman. Wa zayyanahum fi qulubikum, dan menjadikan hiasan dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan benci kepada kufur, kedurhakaan dan maksiat. Itulah rasyidun. Jadi ayat ini memberikan bimbingan. Walau jasad Rasul telah wafat, syariahnya masih tetap berlaku. Bukan Rasul yang mengikuti keinginan kita, tapi kita mengikuti keinginan Rasul. Kesulitan pelaksanaan syariah banyak diakibatkan oleh manusia. Maka kita ikuti sesuai petunjuk Rasul. Ibadah haji itu kalau meniru Rasul nggak begitu capek, dah. Rasulullah SAW setelah tanggal 1 Dzulhijjah itu tidak ke Masjidil Haram. Jadi Rasul itu setelah tanggal 1 Dzulhijjah, tapi kan Rasul itu datangnya tanggal 4 ya. Tanggal 4 ke Mekah. Langsung tanggal 4 malam ya, langsung besoknya itu tawaf, sa'i, kemudian diam di Tua. Dan itu tidak ke Masjidil Haram Rasul itu. Baru ke Masjidil Haram setelah selesai Arafah. Nah, ibu dan bapak nanti pamannya ibu gelombang pertama berarti ke Madinah heula, berarti di Mekahnya lebih lama. Mangga ibadah ke Masjidil Haram seri. Tapi begitu tanggal 1 Dzulhijjah, tong ka masjid Rasul juga henteu. Tong ka Masjidil Haram salat berjamaah we di hotel. Atau di masjid yang dekat. Nanti kalau sudah selesai tanggal 14, tanggal 13, setelah tawaf qada, mangga diselesaikan lagi. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 14, Masjidil Haram itu hanya diisi oleh orang-orang yang baru datang. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, itu hanya diisi oleh orang-orang yang baru datang. Jadi sebetulnya kalau meniru Rasul mah begitu capek. Naon atuh begitu capek teh? Dah terlalu dipaksakan yang tidak ada contoh. Kalau dipaksakan yang tidak ada contoh. Praktekkan aja apa yang dicontohkan oleh Rasul. Seakan-akan Rasul melihat kita. Jadi kalau sebelum tanggal 1 pada Masjidil Haram lagi kosong kan. Bulan kosong. Tapi kalau sudah tanggal 1 itu penuh.
sampai tanggal 14. Karena sudah tanggal 15 mah bubar deui. Itu aturnya kalau gelombang pertama. Kalau gelombang kedua, biasanya Dzulhijjah, sudah Dzulhijjah, langsung ke Mekah, tawaf, sa'i, istirahat sampai tanggal 7. Tanggal 8 ke Mina, sampai tanggal 13 selesai Mina, Arafah, Muzdalifah. Baru sering ke Masjidil Haram setelah tanggal 15. Dan Masjidil Haramna geus kosong, geus baralik anu tepang pertama. Sok lamun meniru Rasul, digilir gitu jamaah. Moal padat teuing. Sabab ayeuna mah sararea hayang parebut walaupun tidak berdasar, jadi mah jeung kadang-kadang jamaah lagi sok ngabohong. Pas anu salat di pelataran, di tempat tawaf, Ka'bah, itu kan khusus bagi yang umroh. Makanya harus pakaian umroh. Padahal mah teu umroh teu naon pakaianna, hayang pakaian umroh pun pakaian umroh. Eta hoyong ka tengah, hoyong ka deukeut masjid. Jadi kalau menurut pemerintah Saudi, lamun teu umroh mah di lantai 2, 3, 4 we kitu tah. Mangga entong di situ karena itu bagi yang umroh. Bagi yang baru datang. Insya Allah aman. Itu salah satu contoh. Cinta kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan benci maksiat. Dan itu akan halawah iman. Imannya enak. Rasul bersabda yang dikatakan oleh Anas bin Malik wafat tahun 9. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 kelompok akan menemukan kenikmatan iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kepada Allah dan Rasul melebihi yang lain. Cinta syariah melebihi yang lain. Wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesuatu karena cinta kepada Allah. Serta benci sesuatu karena aturan Allah. Dan dia kufur, benci kufur. Seakan-akan kalau berbuat kufur itu dekat ke neraka. Itu akan nikmat iman. Jadi berdasar hadis ini, orang yang menjaga pribadi hanif, imannya akan manis, nikmatnya dirasakan. Karena apa? Cinta pada Allah dan Rasul melebihi yang lain. Kedua, membenci maupun mencintai hanya karena Allah. 3, sangat benci pada kekufuran, seperti bencinya dimasukkan ke neraka. Oleh karena itu, ibadah haji mesti menanamkan cinta iman. Jadi, ihram itu menanamkan cinta iman. Yang kelima, memberantas kemusyrikan. Pengunci ayat 95, wa ma kana minal musyrik. Kalimat ini sebagai pernyataan Nabi Ibrahim yang dibuktikan bahwa Ibrahim merupakan nabi yang benar-benar kontra musyrik. Dan itu sebetulnya di dalam talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maknanya labbaik Allahumma labbaik itu ikrar tauhid. Tidak akan menyembah, tidak akan beribadah kepada selain Allah. Kemudian labbaik la syarika laka labbaik, tidak akan menyekutukan. Kemudian innal hamda, segala puji datang ka dieu ka Mekah bukan hayang kapuji. Kalau tadi mengumumkan bukan ingin kapuji, tapi itu karena contoh Rasul aja mengumumkan. Kemudian innal hamda wa ni'mata, segala kenikmatan milik Allah, maka syukur atas nikmat. Dan wal mulk,
Wal mulk, kekuasaan mutlak milik Allah. Itu ikrar, talbiyah. Jadi talbiyah yang berulang-ulang itu pada dasarnya kebulatan tekad. Hanya beribadah kepada Allah dan kontrak kemusyrikan. Kemudian menelusuri dan mengkaji sejarah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Kita telusuri sejarah. Nanti dibaca oleh ibu-ibu, bapak-bapak, baca sejarahnya. Dan Masjidil Haram, seperti tadi dikatakan, dibangun oleh Nabi Ibrahim, jarak dengan Masjidil Aqsa, arba'una aman, 40 tahun, ini hadisnya. Yang ketujuh, meraih barokah. Barokah itu apa? Barokah ziyadatul khair alal khair. Kasirul khairat, meningkatkan kebaikan. Makanya ibadahnya juga penuh barokah. Salat di Masjidil Haram 100.000 nilainya. Mi'ati alf. Di Masjid Nabawi lebih rendah dari itu. Dan kemudian 500 di Masjidil Aqsa. Itu menulis sejarah meraih barokah. Kemudian saya larikan karena tinggal berapa menit lagi. 8, meraih hidayah. Hudal lil alamin. Itu ayat 96. Kemudian 9, mengkaji berbagai ayat. Fihi ayatul bayyinat. Ayat itu sekurang-kurangnya ada 3. Ayat kauliyah, yaitu Quran dan Sunnah. Ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Dan ayat insaniyah, sama manusia. Dan itu dipelajari selama ibadah haji. Dan dihutbahkan oleh Rasul. Ayat kauliyahnya Quran dan hadis oleh Rasul dikatakan. Ayat kauniyahnya alam semesta. Dan ayat insaniyahnya kehidupan manusia. Dan itu 10, meningkatkan unsur ta'abudi. Karena di situ ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim sholat. Tempat sholat. Bukan dicabakan. Makom Ibrahim itu mah tempat sholat. Batas tempat sholat. Kayak koyo perebut dicabakan itu perlu. Maudi'un linnas. Maudi'un qiyaman linnas. Ya. Kemudian ke-11, menjaga keamanan. Karena waman dakhalahu kana aminah. Harus menjaga keamanan. Makanya ucap jangan menyinggung perasaan orang. Apalagi tindakan. Dan menjaga keamanan orang, menjaga keamanan diri. Makanya kalau doa, kalau ibu keras kan ditegur itu oleh askar. Tong tarik teuing, batur kah? Ganggu, tong gogorogokan. Karena menjaga keamanan. Keamanan orang. Jadi orang lain jangan terganggu oleh kita. Dan keamanan diri sendiri. Wa man dakhalahu kana amin. Kemudian 12, ini panjang, menjaga keikhlasan. Wa atimul hajjah. Di situ walillahi ala. Ikhlas itu latar belakangnya karena Allah. Kemudian 13, penuh tanggung jawab. Wa ala nas, itu walillahi ala nas. Kemudian 14, meningkatkan kemampuan jasmani, rohani, dan ekonomi. Karena menistaf. Makanya kemampuan ekonomi harus meningkat. Pulang ibadah haji. Ulah jadi fakir miskin. Jadi kaya. Nanti insya Allah bagaimana meraih haji mabrur. Dan apa itu haji mabrur. Itu saya mendapat tugas Januari. Ya, 1 materi lagi. Dan 15, menolak kekufuran. Itulah 15 tugas membina kehidupan umat dalam ibadah haji dan umroh berdasar surat Ali Imran ayat 95
sampai 97. Maka makalahnya dicana ke bumi masing-masing untuk dibaca ulang. Saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.